Hai pendengar dan pemirsa RRI Net, selamat berjumpa kembali dalam obrolan budaya produksi RRI Kupang. Hari ini kita akan bicara tentang Observatorium Timau, potensi wisata astro di Kabupaten Kupang. Ya, Bapak Mama, Saudara semua, kalau ketong omong tentang dunia astronomi, pasti akan selalu menarik. Kenapa? Karena alam semesta ini menyimpan keajaiban yang istimewa. Nah, untuk mengetahui keistimewaan itu membutuhkan instrumen, instrumen pendukung. Dan Observatorium Nasional Timau yang saat ini dalam tahap pembangunan di kaki Gunung Timau yang berada di Kecamatan Amphoang Tengah, Kabupaten Kupang, punya daya tarik tersendiri. Dan observatorium ini ke depan selain akan digunakan untuk meneliti keberadaan dan keajaiban di alam semesta, tentu ini juga merupakan sebuah peluang pariwisata astronomi yang bisa dimanfaatkan untuk mendatangkan atau menghasilkan kesejahteraan bagi berbagai pihak, khususnya untuk masyarakat Kabupaten Kupang dan umumnya masyarakat Nusa Tenggara Timur. Nah, kira-kira seperti apa dan bagaimana peluang ke depan untuk Observatorium Timau ini dengan potensinya yang bisa dijadikan sebagai tempat wisata edukasi, khususnya edukasi astronomi yang menarik, kita akan bahas dalam obrolan budaya produksi RRI Kupang kali ini. Baik, untuk membahas topik kita tentang Observatorium Timau, potensi wisata astro di Kabupaten Kupang, saya sudah bersama kedua narasumber yang akan berbagi berkaitan dengan topik kita di saat ini. Saya ingin memperkenalkan yang pertama ada Bapak Abdul Rahman, Koordinator Observatorium Nasional Kupang, Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN. Ya, terima kasih untuk kehadirannya Bapak. Terima kasih Mbak Linda. Oke, dan selanjutnya saya ingin menyapa juga narasumber kami, Bapak Dr. Andus Peter C. Sabeneno, MSI, ini Kepala Dinas Kadis Parekraf Kabupaten Kupang. Terima kasih Bapak sudah hadir bersama dengan kami. Ya, baik. Saya langsung ke Pak Abdurrahman selaku Koordinator Observatorium Nasional Kupang, Badan Riset dan Inovasi Nasional. Nah, ini boleh diinformasikan kepada pendengar dan juga pemirsa RRI Net tentang Observatorium Timau ini alasan kenapa dipilih Timau. Kenapa di Kabupaten Kupang, kenapa di Amphoang ini sebagai lokasinya? Silahkan. Terima kasih Mbak Linda. Alhamdulillah saya senang sekali bisa bersama dengan pendengar dan pemirsa RRI Net pada hari ini. Bergabung di lokasi Observatorium Nasional Timau ini. Nah, yang direncanakan atau ditargetkan akan selesai sebelum akhir tahun ini. Dan ketika selesai akan menjadi observatorium terbesar di Asia Tenggara. Nah, tadi kenapa dibangun di sini? Itu ada 3 alasan utama, Mbak Linda. Yang pertama adalah karena ternyata daerah di NTT ini, itu kalau kita lihat dari cuacanya, itu adalah daerah yang jauh di atas rata-rata daerah lain di daerah Indonesia yang memiliki langit cerah paling banyak gitu. Karena ternyata di NTT ini jumlah liputan awan itu jauh lebih sedikit daripada daerah-daerah lain di Indonesia. Ya, jadi lebih sedikit mendung gitu, Mbak. Lebih sedikit mendung. Lebih sedikit jauh di atas rata-rata daerah di Indonesia secara nasional. Baik. Dan yang kedua adalah karena ternyata langit di Timau ini masih sangat gelap gitu. Sangat gelap karena terutama karena faktor
polusi cuaca, polusi cahaya yang masih sangat minim. Gitu. Baik. Di sini kita lihat kalau malam-malam makanya begitu gemerlap bintang ya, kalau tidak ada bulan apalagi, maka kita bisa melihat ribuan bintang dengan mata telanjang tanpa pakai Iya. teleskop dan alat-alat yang lain. Dan yang ketiga adalah lokasi Timau ini, di kaki Gunung Timau ini. Timau. Ya, di kaki Gunung Timau ini itu masih relatif mudah diakses oleh masyarakat. Jadi Oke. tidak perlu misalkan kita harus menyeberang ke pulau yang lain, ya kan? Cukup dengan jalan darat saja kita Iya. bisa sampai dari Kota Kupang dan dari lokasi manapun di pulau ini. Oke, Gitu, Mbak. baik. Jadi 3 alasan utama ya untuk awannya yang masih Ya. sedikit gitu ya. Lalu untuk Yang kedua polusi adalah polusi cahaya yang minim. minim sekali Dan dan yang ketiga juga adalah akses lokasi yang relatif mudah. akses gitu. lokasi yang relatif mudah. Ya, diharapkan akhir tahun ini. Ya, insya Allah targetnya seperti itu. Jadi mungkin dalam perkiraan kami dalam 2 sampai 3 bulan ke depan Mm-mm. sudah selesai, Ya. baik pembangunan gedungnya maupun pembangunan teleskopnya, Mbak. Oke, oke, berarti ada 2 hal begitu ya, 2 poin ya, Iya, betul. dalam pembangunan Ada observatorium teleskopnya dan ada bangunannya. teleskop dan juga bangunannya. Iya. Oke, targetnya 2023 inilah. Akhir tahun ini sudah Akhir selesai. tahun ini insya Allah. selesai. Kita Ini berdoa sama-sama. Oke, sudah mulai dari kapan nih pembangunannya ini? Ini sejak tahun 2017 ya. 2017. 17. Jadi memang ya relatif bisa dibilang relatif lama, walaupun Iya. sebenarnya untuk sebuah kelas observatorium besar seperti ini itu bukan waktu yang lama, gitu ya. Oke. Dan memang dalam sejarah pembangunannya ini ada beberapa kendala Iya. yang kita alami, dan alhamdulillah itu bisa terselesaikan. Di antaranya adalah jalan, ya, akses jalan dari Kota Kupang ke sini, di mana teleskop dan juga kubahnya itu harus diangkut dari pelabuhan di Kupang, Oke. ya kan, harus lewat darat ke lokasi ini. Yang kita tahu kondisi jalannya itu atau kondisi tanahnya itu tidak begitu stabil. Iya, Di iya, sini kan iya. dikenal dengan istilah lempeng Bobonaro, kan, ya. Iya. Itu pengaruh. Nah, sehingga itu termasuk menjadi tantangan yang alhamdulillah bisa kita lewati. Kemudian kemarin juga kita mengalami sama-sama, bahkan seluruh dunia mengalami pandemi, kan? Iya. Pandemi Covid. Nah, itu juga Iya. turut berpengaruh juga, ya, karena kan pekerja ahli untuk proyek teleskop ini itu ditangani oleh orang-orang dari Jepang, dari luar negeri, dan itu Oke. ya tentu saja ada dampak ini dari pandemi Covid ke mereka, gitu ya. Oke, dari pembangunannya memang karena jarak juga, karena pandemi Ya, juga. jadi ada beberapa tantangan yang alhamdulillah Iya. bisa kita lewati. Pertama adalah kondisi jalan, ya, Iya, kondisi iya. alam, gitu ya. Iya. Yang ya kalau sekarang kita bersyukur sekali karena kita sekarang ya mudah kita menggunakan mobil, ya, sampai sampai ke lokasi ini dari Kupang, ya, misalnya, ya. Iya. Kalau dulu kan dari Kupang atau dari Tilong di mana saya sekarang berkantor itu butuh sampai 8 jam sampai ke sini. Kalau Oke. sekarang kan 3 jam Iya. sudah bisa sampai. Iya. Ya, insya Allah, ya, Oke. lewat darat, gitu. Ya, itu sebuah prestasi yang luar biasa. Iya, gambaran 2017 dengan gambaran 2023 sudah jauh berubah begitu ya Pak ya. Dengan perubahan-perubahan yang ada semakin memudahkan ya, memudahkan untuk pembangunan observatorium ini dan juga memudahkan nantinya masyarakat untuk mengakses ya, betul untuk sekali. mengakses observatorium ini ketika sudah selesai, sudah dibuka gitu atau sudah di launching nantinya. Oke, ini kedua terbesar atau di Asia Tenggara Di Asia Tenggara akan menjadi yang terbesar berarti yang pertama. pertama gitu karena ya? Yang sekarang terbesar di Asia Tenggara itu ada di Thailand dan ukuran Thailand. cerminnya cuman, ya, 2,4 meter. Punya kita Sedangkan kita nantinya? ini 3,8 meter, jadi hampir 4 meter, atau Wow. berarti hampir 2 kali lipat dari ukuran cermin yang dimiliki di Thailand Di sekarang. Thailand, oke. Yang menjadi Ini observatorium terbesar di Asia Tenggara. wow, kita patut berbangga ya. Ini akan menjadi yang terbesar nantinya di Asia, kawasan Asia Tenggara. Wow, ini satu hal yang sangat-sangat
patut disyukuri ya, Ya. khususnya untuk masyarakat di Kabupaten Kupang. Iya, karena observatorium ini bertempat di kaki Gunung Timau ya, di Kabupaten Kupang. Akan menjadi yang terbesar di Asia Tenggara. Ya, walaupun melewati perjalanan yang panjang sejak 2017 hingga targetnya tahun 2023 ini. Baik. Dengan potensi yang besar ya, tadi dikatakan oleh Pak Abdul bahwa akan menjadi yang terbesar di Asia Tenggara, melebihi yang ada sekarang ini Thailand ya, dengan kemampuannya juga melebihi observatorium yang ada di Thailand. Saya ingin ke Pak Pit ya, Bapak Kadis Parekraf Kabupaten Kupang. Bapak Pit, ini melihat keberadaan dari observatorium ini sejauh ini seperti apa ya, walaupun belum selesai 100% ya. Ini masih dalam tahap pembangunan, tapi tentu ya dengan informasi yang kita dapat dari Pak Abdul ini jadi tambah penasaran kita ya akan seperti apa. Silakan Pak Pit. Ya, baik, terima kasih pemirsa dan pendengar, Ibu Linda, Pak Abdul. Saya mau menyampaikan bahwa Observatorium Timau ini untuk kami sebagai Kadis Pariwisata ini adalah satu potensi, satu prospek ke depan yang sangat-sangat luar biasa. Luar biasa yang saya maksud di sini bukan karena ada objek wisata baru saja, tetapi langka. Ya. Karena berurusan dengan wisata luar angkasa, saya kira tidak banyak tempat yang punya kesempatan seperti ini. Iya, benar. Terutama kami Kabupaten Kupang yang mendapat kesempatan ini pasti bersyukur luar biasa. Jauh-jauh hari kami juga berupaya untuk berbenah diri, untuk mempersiapkan kehadiran wisata observatorium ini karena akan dikunjungi oleh banyak orang. Itu pasti. Dari seluruh dunia ilmuwan, riset dan peneliti akan muncul di sini. Oleh karena itu kami dengan apa yang ada kami akan mempersiapkan diri, termasuk anak-anak sekolah kami yang sudah sekian begini ribuan cukup menunggu kapan kesempatan ini untuk mereka bisa melihat. Bisa mengetahui langsung situasi atau suasana bintang di langit itu kayak apa. Ini hal-hal yang sering kami dengar di masyarakat, ya, begitu dirindukan. Saya kira ini yang merupakan satu prospek terbaik yang harus kami siapkan, walaupun ada tantangan-tantangan juga yang harus kami hadapi, yaitu bahwa lokasi wisata yang kami rencanakan tidak bisa mendekati objek observatorium ini karena kawasan hutan. Ya. Oleh karena itu kami dibatasi untuk mendekati lokasi observatorium ini. Yang kedua, kalaupun kita mendekat dalam bentuk sarana-prasarana para wisata seperti penginapan, di lingkungan ini juga tanahnya adalah tanah ulayat, hak adat. Bukan kepemilikan pribadi yang bisa kami jual beli atau kami bisa pengadaan tanah atau beli. Ini agak sulit. Oleh karena itu kami dengan berbagai pendekatan nanti kami mungkin akan berdayakan Bukit Humon atau Bukit Teletabis. Itu yang kami berdayakan untuk fasilitas-fasilitas pariwisata termasuk dengan homestay dan lain-lain yang kemungkinan dibutuhkan untuk tamu-tamu yang akan berkunjung ke observatorium ini. Karena setahu kami bahwa kunjungan tamu ke sini tidak bisa masuk semua. Dibatasi bahkan antri. Karena kegiatan aktivitas di sekitar observatorium ini tidak boleh banyak hilir mudik. Oleh karena itu kesempatan itu kami pakai untuk mempersiapkan fasilitas penginapan, sehingga
mereka yang masih menunggu antrian bisa menginap dulu, mungkin besok baru kesempatan mereka untuk bisa mereka kunjungi. Sekira sementara itu Ibu Linda. Baik ya, jadi disiapkan rest area begitu ya Pak ya. Karena memang ketika kita pemirsa RRI Net ya, pendengar RRI, ini ketika kita hadir datang ke Observatorium Timau ini atau mendekat ke kaki Gunung Timau ini, memang pemandangan alamnya luar biasa. Jadi tidak hanya Gunung Timau saja yang bisa menjadi objek, observatorium juga tidak hanya observatorium saja yang menjadi objek, tapi ada sempat dikatakan Pak Pit, gunung kita orang Kupang bilang Gunung Teletubbies. Ya, itu diambil dari film kartunnya anak-anak begitu ya. Karena memang luas, padang terhampar luas begitu indah di sana. Jadi ada juga kawasan hutan yang memang begitu sejuk gitu ya. Jadi memang ketika orang-orang nanti datang ke Observatorium Timau ini, tidak hanya observatorium saja, tidak hanya Gunung Timau saja, tapi akan melihat potensi-potensi wisata yang lainnya yang dimiliki oleh Kabupaten Kupang. Jadi memang ini yang ditangkap peluangnya ya Pak Pit ya, untuk bisa mendukung ya ketika kita punya yang terbesar di Asia Tenggara, sekawasan Asia Tenggara, observatorium ini. Baik, untuk rest areanya diperhatikan begitu ya Pak, dengan sarana prasarana, tapi tentu sesuai dengan ketentuan-ketentuannya ya Pak ya, karena memang untuk observatorium itu akan ada ketentuan-ketentuannya ya Pak ya. Oke, baik. Nah, ini saya masih ke Pak Pit. Pak Pit, ketika hadir di sini di Timau, di Amphoang ini, ketika berbaur dengan masyarakat sekitar ini dan bercerita dengan masyarakat di sini, bagaimana nih secara khusus ya pendapat dari masyarakat tentang keberadaan Observatorium Timau ini? Silakan Bapak. Baik, pada prinsipnya masyarakat Amphoang secara keseluruhan, terutama masyarakat Kecamatan Amphoang Tengah yang paling dekat langsung dengan objek observatorium ini, mereka sangat positif menerima ini, walaupun masih ada sekian tanda tanya karena mereka belum paham. Ya, memang tugas kami pemerintah selanjutnya adalah memberikan edukasi dan sosialisasi terus menerus kepada mereka, sehingga mereka tahu persis. Secara garis besar mereka paham observatorium ini, tetapi mungkin kami perlu lebih mendalam lagi untuk memberikan pencerahan sehingga mereka tahu persis. Makanya saya bilang bahwa tugas kami selain mempersiapkan dari Dinas Pariwisata, mempersiapkan objek dan fasilitas, manusianya juga kami harus mempersiapkan, melatih, memberikan bimtek, memberikan sosialisasi dan lain-lain, sehingga mereka paham benar lokasi ini milik mereka, lokasi ini untuk apa, seperti itu. Karena utama adalah kesejahteraan mereka yang kami cari. Benar. Nomor satu. Ya, sehingga mereka yang berada di lokasi, sekitar lokasi, turut menikmati hasil pembangunan inovasi yang sudah diberikan pemerintah untuk lokasi mereka. Sekian. Baik. Baik, ya masih banyak hal yang akan kita bahas ya, kita gali lebih lagi berkaitan dengan Observatorium Timau ini, potensi wisata astro yang ada di Kabupaten Kupang. Gambaran umum, persiapan umum ya, gambaran umum tentang observatorium, persiapan dari Dinas Pariwisata yang ada di Kabupaten Kupang, kita sudah tahu seperti apa nantinya ya, keunggulannya seperti apa dan hal apa nih untuk kedepannya. Kita akan masih dalam obrolan budaya produksi RRI Kupang. Baik pendengar dan pemirsa RRI Net, kita terus lanjut dalam obrolan budaya produksi RRI Kupang. Kita bicara tentang
Observatorium Timau ini menjadi potensi wisata astro di Kabupaten Kupang. Ya, saya masih bersama dengan Bapak Kepala Dinas Kadis Parekraf ya Kabupaten Kupang, Pak Pit Sabadeno. Pak Pit, kita bicara tentang potensi wisata dari Observatorium Timau ini, dan untuk sejauh ini kira-kira minat masyarakat Kabupaten Kupang untuk wisata khusus itu seperti apa? Iya, masyarakat sangat antusias sekali dengan adanya observatorium atau observasi Timau, karena apa yang merupakan hal yang sangat ditunggu-tunggu ini mungkin dalam tahun 2023 ini akan diresmikan ya. Sehingga semangat dan minat masyarakat begitu antusias untuk menyambut hal ini ya. Oleh karena itu kami dari pemerintah Kabupaten Kupang, terutama Dinas Parekraf, harus berbenah diri segera untuk bagaimana menghadapi pengeresmian observatorium ini, yaitu terutama dalam mempersiapkan masyarakat, karena jangan sampai semangat ini justru kebablasan karena kami tidak mempersiapkan mereka menghadapi hal-hal yang akan berubah, karena akan banyak kunjungan masyarakat, tamu-tamu dari luar negeri, bisa saja mereka bisa kaget atau tidak siap, bahkan dalam hal kebersihan, sopan santun dan hal-hal yang harusnya dipersiapkan oleh masyarakat untuk secara ekonomi bisa meningkatkan pendapatan mereka, justru mereka lupakan, terabaikan. Oleh karena itu kami perlu untuk sosialisasikan apa itu observatorium, terus apa itu yang harus kita persiapkan dalam menghadapi tamu-tamu, karena dalam bentuk penginapan, homestay dan lain sebagainya. Namun ada hal tantangan lain yang juga tidak kalah yang menjadi perhatian kami, yaitu bahwa kami tidak bisa melaksanakan pembangunan fisik wisata itu berada dekat dengan lokasi observatorium, karena satu menyangkut kawasan hutan, kedua menyangkut tanah ulayat, tanah kepemilikan adat yang tidak bisa sembarang kita masuk. Oleh karena itu yang mungkin kami persiapkan adalah lokasi wisata kami yang sementara sudah dilaksanakan, yaitu Bukit Teletabis atau Bukit Humon. Iya. Jadi kalau menurut Pak Pit ini bisa mendongkrak begitu pariwisata Kabupaten Kupang? Iya, otomatis akan mendongkrak asal kami benar-benar mempersiapkan diri dengan berbagai hal, yaitu mungkin taman dan lain-lain, sehingga daya minat masyarakat juga bukan dari luar tapi bahkan lokal pun akan berkunjung ke sini. Karena daerahnya dingin, ini taman bunga ini paling tepat sebenarnya. Benar-benar. Oke, jadi kira-kira jenis wisata apa selain astro edukasi yang mungkin dalam benaknya Pak Pit dan teman-teman untuk mempersiapkan wisata yang ada di sekitar sini? Ya, jadi contohnya penginapan yang akan kami persiapkan juga adalah lopo-lopo penginapan yang berbentuk lopo rumah asli, rumah penduduk asli secara adat tradisional. Rumah itu betul-betul, tetapi di dalamnya dikemas sedemikian rupa sebagai kamar hotel. Itu yang pertama. Yang kedua, kami juga jangan sampai berambisi besar untuk mendongkrak keberhasilan dari wisata tanpa memberikan dukungan kepada observatorium itu sendiri, yaitu program Langit Gelap. Jadi semua pembangunan fisik wisata tetap kami dalam kontrol tertentu, terutama kontrol lampu, pencahayaan dibatasi sesuai dengan aturan yang berlaku. Baik. Dan catatan penting apa ya kalau menurut Pak Pit dan teman-teman di Disparekraf untuk potensi wisata ini ke depan? Ya, saya kira kehadiran observatorium ini sangat memberikan ruang yang baik kepada masyarakat, terutama dalam hal menggali potensi sumber daya yang ada di sini, baik itu makanan lokal maupun tenun ikat maupun tari-tarian yang ada di sini bisa disuguhkan sebagai hal yang menarik untuk
menjadi daya tarik tersendiri bagi tamu-tamu yang akan ke sini. Oh ya, mungkinkah begitu ada seperti pelatihan begitu ya bagi masyarakat sekitar untuk bisa jadi seperti tour guide begitu Pak? Karena kan memang ini potensi-potensi wisatanya kan banyak nih sepanjang jalan. Ya, silakan Pak. Iya, jadi khusus untuk pelatihan mempersiapkan masyarakat terutama muda-mudi yang mempunyai kemampuan lebih untuk menjadi berbagai hal, terutama dalam menghadapi menerima tamu. Sudah kami laksanakan dari 2020, yaitu sekitar 200 lebih pemudi yang kami latih dalam berbagai bimbingan teknis. Namun memang sejujurnya bahwa tidak semua melulu pada wilayah Kecamatan Ampuang, tapi di berbagai wilayah. Nah, kedepannya mungkin untuk Kecamatan Ampuang kami akan lebih mengkhususkan pada guide tour dan sablon dan sifatnya ke menu lokal ya, untuk diangkat sebagai daya tarik tersendiri bagi Kecamatan Ampuang Tengah ini. Mungkinkah itu berarti seperti kayak ada kolaborasi begitu ke depan untuk bisa mengangkat ini? Kayaknya saya melihat ada kulinernya juga diangkat begitu ya, ada potensi anak mudanya diangkat dan untuk edukasinya karena kan ini observatorium gitu ya. Kemungkinan kolaborasi begitu Pak? Iya. Yang pasti bahwa pelaksanaan kolaborasi ini akan kami tempuh karena jujur bahwa kami sendiri tidak mungkin melaksanakan dengan pendanaan yang cukup besar. Oleh karena itu kami akan berkolaborasi dengan Dinas Parekraf Provinsi, dengan donatur-donatur lain, LSM dan NGO yang mempunyai perhatian khusus untuk memajukan tenaga-tenaga muda, baik itu dalam bentuk pelatihan-pelatihan maupun dari sisi akademisi ya, keilmuan yang ya, karena kami tidak mempersiapkan para wisata murni, tetapi secara ilmu juga kalau bisa kita pun anak-anak ini bisa jadi pegawai dengan mutu yang sangat memberikan dukungan terhadap. Ya, satu lagi Pak yang terakhir ini soal desa wisata Pak. Nah, ini apakah di sekitar sini ada membutuhkan desa wisata untuk mendukung wisata edukasi ini ke depannya untuk hadirnya Observatorium Timau ini Pak? Ya. Jujurnya bahwa sebenarnya ada beberapa wilayah desa di beberapa kecamatan terdekat ini sangat berpotensi untuk dibentuk menjadi desa wisata. Tapi untuk sementara ini belum kami bentuk karena kami masih membaca atau melihat bahwa arah yang harusnya kami angkat untuk mendongkrak atau mendukung pengresmian observatorium ini ke arah mana, itu yang akan kami tuju karena yang nomor satu kami dukung adalah program Langit Gelap yang diusung oleh observatorium itu sendiri. Masih lebih ke mendukung ya Pak ya. Takutnya justru ada jadi bumerang atau justru bertolak belakang dengan program itu. Baik, ini tantangannya itu apa nih yang dirasakan? Kalau tantangan memang kami sangat berat bahwa dari nomor satu bahwa lokasi ini lokasi kawasan. Sehingga penggunaan kami tidak bebas. Itu sudah pasti karena larangan-larangan yang perizinan hingga pusat. Yang kedua tanah ulayah tadi. Dan yang ketiga bahwa kami tidak punya tanah Pemda di lokasi sekitar sini. Jadi memang harus ada banyak pendekatan. Baik, baik Bapak, silakan untuk harapannya ataupun closing statementnya berkaitan dengan Observatorium Timau ini ya menjadi wisata astro atau edukasi untuk masyarakat yang ada di Kabupaten Kupang ataupun di Nusa Tenggara Timur dan yang berkunjung ke sini. Kami berharap bahwa RRI akan terus mendukung kami dalam berbagai upaya ini. Terima kasih. Terima kasih.
Ya, masih bersama saya Linda Rerutu, kita di obrolan budaya produksi RRI Kupang. Kita masih bicara tentang Observatorium Timau. Dan saat ini saya masih bersama dengan Pak Abdurrahman, ya, koordinator Observatorium Timau yang ada di Kabupaten Kupang. Ya. Pak Abdul, ini kita bicara tentang Observatorium Timau. Nah, kita juga tahu bahwa sebelumnya itu ada di Indonesia, ya, Observatorium Bosca di Bandung yang tahun ini atau tahun depan ya berusia 100 tahun. Tahun ini, Mbak. Tahun ini, oke. 100 tahun Bosca ulang tahun. Terus lahirlah gitu ya, diharapkan lahirlah Observatorium Timau ini. Nah, boleh di-share tentang plus minusnya gitu ya. Kalau Bosca seperti apa, kalau Timau itu seperti apa gitu. Kenapa sampai akhirnya dari Bosca ke Timau juga. Silakan. Makasih Mbak Linda dan pendengar serta pemirsa RRI Net. Hari ini kita bisa bertemu di lokasi ini, ya. Okay. Jadi tentang Observatorium Bosca yang ada di Lembang itu adalah memang observatorium pertama di Indonesia. Diresmikan 100 tahun yang lalu, sehingga tahun ini adalah genap 100 tahunnya Observatorium Bosca, dan kita semua berharap, terutama komunitas astronomi di Indonesia, berharap bahwa keberadaan atau diresmikannya Observatorium Nasional Timau ini adalah juga sebagai hadiah ulang tahun bagi 100 tahunnya Observatorium Bosca. Okay. Nah, kemudian memang Bosca sudah memberikan banyak sekali kontribusi kepada dunia astronomi internasional, bahkan ya, bukan cuma nasional tapi internasional. Tidak hanya Indonesia ya, gitu ya. Juga internasional, itu sudah namanya cukup terkenal ya. Okay. Tapi setelah 100 tahun berdiri, kemudian ya kita menilai ya bahwa sebenarnya sudah perlu semacam peremajaan pada teknologi yang ada pada Observatorium Bosca tersebut. Ya, paling tidak dari segi teleskopnya, ya, kemudian dari segi instrumen yang mendukung teleskop tersebut. Ya, kita mungkin tahu ya bahwa Bosca itu menggunakan lensa, 2 lensa dalam satu tabung. Ya, sehingga ukuran tabungnya cukup besar, itu 1 meter. Nah, akan tetapi kalau kita bandingkan dengan Observatorium Nasional Timau yang sekarang lagi dibangun, yang kita berharap selesai dalam atau sebelum akhir tahun ini, yang ukuran cerminnya saja sekitar 3,8 meter, jadi hampir 4 meter, berarti dibandingkan dengan tabung yang dimiliki Observatorium Bosca sendiri, dia sekitar 4 kali lebih besar, gitu kan? Benar. Dan dengan demikian ya diharapkan bahwa Observatorium Nasional Timau ini, teleskopnya kita sebut teleskop Timau. Ya, teleskop Timau ini nanti akan mampu mendeteksi atau mengamati objek-objek astronomi yang jauh lebih redup daripada yang bisa diamati oleh Observatorium Bosca. Ya. Berusaha diupdate berarti semua peralatan. Jadi kita berharap kita bisa melakukan riset astronomi modern, ya, dengan menggunakan teleskop dengan ukuran yang lebih besar, dengan detektor atau instrumen penerima cahaya yang kita terima dari bintang itu atau benda-benda langit yang lainnya yang jauh lebih sensitif, sehingga kita bisa bersaing ya kembali dengan negara-negara maju di luar negeri, ya, dengan menggunakan fasilitas baru atau modern yang kita miliki sekarang ini. Harapannya seperti itu, sehingga nanti Indonesia, putra-putri kita ya diharapkan bisa berkompetisi juga dengan peneliti dari negara-negara maju, dengan menggunakan instrumen yang baru, yang modern yang kita punya di Timau ini. Nah, kemudian minusnya mungkin ya itu satu tadi. Jadi kalau dari segi teknologinya, ya sekarang plusnya karena kita punya teknologi yang baru, ya. Bukan cuma lebih besar ukurannya, sekitar 4 kali lebih besar, tapi juga teknologinya memang lebih baru, terupdate gitu ya. Ya. Kemudian itu yang pertama, ya. Itu kelebihan pertama yang dimiliki oleh Observatorium Nasional Timau ini. Yang kedua adalah dari segi, tadi sempat di segmen pertama, itu tentang kelebihan lokasi atau NTT ini ya, provinsi NTT ini atau Pulau Timor ini. Alasan dipilihnya gitu ya. Karena memang secara rata-rata lokasi di Timor ini ya, NTT ini secara umum ya, itu punya kualitas langit yang jauh di atas
rata-rata langit di Indonesia. Nah, itu bisa kita tunjukkan dengan jumlah langit, jumlah hari dengan langit cerah yang dimiliki oleh provinsi ini dalam setahun. Oke, benar. Itu kalau kita hitung, ya kita hitung berapa jumlah hari dalam satu tahun yang cerah langitnya, artinya cerah itu berarti awannya minim, ya, awannya sedikit, atau dengan kata lain mungkin musim kemaraunya lebih panjang. Iya, benar. Kita ya memang kan? kemaraunya lebih panjang, betul, begitu ya, daripada musim penghujannya, gitu. Sekitar 70-30 lah, gitu ya, 70-30% gitu ya. Nah, sedangkan di sisi lain kan Indonesia ini kan negara tropis, ya kan, pasti ya secara umum negara tropis pasti banyak awan kan, banyak penguapan, banyak awan, ya. Nah, tapi kita bersyukur sekali bahwa di NTT ini kita punya langit yang begitu cerah, bersih, ya. Karena tadi awannya lebih sedikit. Kemudian ternyata juga polusi udara juga termasuk kecil di NTT ini. Ya, dibandingkan terutama di Jawa gitu ya. Itu kan polusi udara. Itu polusi udara juga pengaruh kepada kejernihan langit. Nah, kemudian yang lain juga yang penting adalah ini dari segi polusi cahaya. Ya. Jadi tadi yang pertama segi instrumennya, kemudian yang kedua awannya yang lebih sedikit, gitu kan? Kemudian yang ketiga adalah polusi cahaya yang ditimbulkan akibat cahaya yang tidak terkontrol. Yang seharusnya cahaya itu hanya mengarah ke bawah, misalnya ya, ke bumi gitu, bukan ke atas, tapi ternyata pada kenyataannya banyak yang mengarah terbuang ke luar angkasa. Nah itu apa namanya, polusi cahaya seperti itu masih sangat minim di Nusa Tenggara, di NTT ini, termasuk di Timau ini terutama ya. Baik. Ya, nah, kalau di Bosca sendiri apakah itu semua sudah sulit untuk didapatkan? Iya, betul. Jadi kalau di pengalaman dari atau cerita dari teman-teman yang bekerja di sana, sekarang kondisi yang terberat mereka alami itu adalah kondisi banyak awan, itu mendung, sering mendung. Ya, sering mendung di samping tentu saja karena polusi cahaya yang juga semakin marak di sana ya. Jadi kota Bandung kan luar biasa itu. Kita bisa lihat kalau kita melihat ke arah Bandung dari Bosca itu begitu terang gitu. Nah, baik. Nah, ini kan kedepannya kalau di launching lah gitu ya, Pak ya. Pasti akan ada banyak yang berminat untuk berkunjung ke sini gitu, dan pemerintah juga paling akan berkolaborasi pastinya ya untuk menjadikan ini sebagai wisata astro atau wisata untuk edukasi begitu. Nah, apakah ada hal-hal yang perlu diperhatikan begitu? Karena kan ini tidak seperti wisata pada umumnya kan ya Pak ya. Nah, ini apakah ada hal yang perlu diperhatikan begitu ketika ingin datang ke sini? Silakan. Iya, tentu saja, karena tadi keindahan langit atau kegelapnya langit yang dibutuhkan oleh atau menjadi prasyarat dalam pengamatan astronomi itu jadi benar-benar butuh langit yang gelap, ya, yang jauh dari polusi cahaya. Nah, sedangkan sumber dari polusi cahaya itu adalah lampu-lampu yang tidak terkontrol, maka tentu saja yang perlu diwaspadai atau diantisipasi adalah apabila tamu-tamu yang datang ke sini ya, wisatawan yang datang ke sini, kemudian juga mungkin masyarakat yang sudah semakin ramai datang ke sini gitu, membuat rumah dan sebagainya, itu kemudian tidak bisa mengendalikan polusi cahaya yang mengarah ke langit itu. Itu adalah tantangan terbesar ke depan yang bisa jadi kalau tidak kita antisipasi dari sekarang, maka itu akan membuyarkan impian Observatorium Timau ini untuk bertahan sampai 100 tahun seperti halnya Observatorium Bosca. Jadi apakah ada mungkin gitu kalau mau dibilang diinformasikan gitu ke pihak-pihak terkait supaya ini tidak terjadi begitu? Silakan. Ya, sudah ada. Jadi sejak beberapa tahun yang lalu kami sudah mencoba, waktu itu masih ketika stasiun ini masih di bawah Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional. Kita sudah mencoba untuk mensosialisasikan penggunaan tudung lampu, Mbak. Itu adalah solusi yang paling sederhana ya, menggunakan tudung lampu untuk lampu-lampu yang ditempatkan di luar. Supaya cahaya seperti dikatakan Pak tadi ya, Pak Abdul tadi, bahwa tidak terbias ke atas gitu ya. Ya. Kemudian kalau terkait dengan wisata, nah ini, kalau wisata maka tentu saja wisatanya wisata yang unik, karena
wisata itu mempersyaratkan langit yang gelap, ya, sehingga tadi misalkan dibangun apalah ya, misalkan objek wisata apa namanya, tempat penginapan dan sebagainya, itu harus benar-benar memperhatikan tadi. Tidak ada cahaya atau sangat minim cahaya yang sampai terlontar ke angkasa. Kalau maupun dikembangkan atau dibangun sarana prasarana, itu berarti harus ada mengikuti aturan-aturannya gitu ya, ketentuan-ketentuannya, supaya observatorium ini tetap eksis sampai 100 tahun yang diharapkan gitu ya Pak ya. Oke, baik. Nah ini untuk ke depan juga nih Pak, untuk masyarakat ketika berbaur di masyarakat sini, kira-kira antusiasme yang dirasakan Pak Abdul sendiri seperti apa dari masyarakat sekitar sini? Mereka sangat antusias ya, sehingga itulah yang perlu kita antisipasi. Jadi jangan sampai antusiasme yang begitu tinggi ini kemudian menjadi semacam bumerang bagi Observatorium Nasional Timo ini, karena kita sangat sadar bahwa OPNAS ini, kita bisa singkat OPNAS ya. OPNAS ini tidak berdiri di sebuah pulau sendiri kan, tapi dia berada di tengah komunitas, di tengah masyarakat. Dan kita berharap bahwa nanti jika di sini berhasil kita membangun sebuah objek tempat wisata di sini, sebut saja namanya astrowisata seperti itu ya. Maka sebenarnya kita berharap juga bahwa dengan keberadaan astrowisata itu, maka itu akan mendukung juga keberadaan OPNAS ini. Jadi bukan hanya artinya begini, kita tidak hanya memikirkan efek negatif dari keberadaan lampu dan sebagainya itu, tapi justru kita berharap ada sesuatu yang positif yang kita bisa dapatkan dari situ, justru mendukung OPNAS ini. Ya, karena tidak bisa kita melakukan atau membuat sebuah tempat wisata langit kalau langitnya tidak gelap. Ya, jadi dengan demikian itu menjadi persyaratan gitu. Sehingga dia akan saling ya. Jadi nanti tempat wisata atau astrowisata ini akan menjadi sebut saja zona pendukung ya, support zone bagi OPNAS yang ada di tengahnya. Gitu. Iya, jadi ada zona pendukungnya untuk memang mendukung observatorium, dan observatorium hadir juga untuk mendukung masyarakat yang ada di sekitar sini. Baik. Nah, ini tadi sempat dikatakan untuk kolaborasi saling mendukung gitu. Apa ada kerjasama atau kolaborasi dengan Dinas Pariwisata mungkin ke depannya gitu, karena untuk saling mendukung zona-zona itu? Iya, tentu saja demikian ya. Kita berharap ke depan ada kerjasama yang erat dengan Dinas Pariwisata. Jadi kami berharap bahwa benar-benar nature dari OPNAS ini dipahami oleh teman-teman di Dinas Pariwisata, sehingga nanti benar-benar apapun fasilitas yang dibangun oleh Dinas Pariwisata ini itu benar-benar sejalan ya, inline dengan dengan OPNAS, dengan tujuan utamanya, misi gitu, dan visi yang dimiliki oleh OPNAS ini. Mungkin ada MOU atau apa gitu? Ya, bisa jadi ya. Saya kira perlu demikian. Baik, ini kan tadi dikatakan bahwa kalau yang di Bosca itu tidak hanya untuk dimanfaatkan untuk secara nasional gitu, bahkan kita juga terkenal gitu ya, hasilnya sampai ke luar gitu ya. Nah, untuk di observasi Timau ini, apakah bisa juga dimanfaatkan oleh peneliti lain, tidak hanya di dalam negeri tapi di luar negeri, Bapak? Ya, betul sekali. Bahkan mungkin untuk awal-awal ini paling tidak, maka kita akan saya katakan lebih banyak ini ya. Lebih banyak kita mungkin mengandalkan kehadiran peneliti-peneliti dari luar yang sudah punya pengalaman cukup banyak dengan teleskop-teleskop besar ya, dengan fasilitas-fasilitas yang modern, yang baru. Dan ya kita berharap dari peneliti-peneliti tersebut lah kemudian kita bisa belajar juga dari mereka ya kan, bagaimana mereka melakukan pengamatan astronomi, pengamatan antariksa yang lebih umum gitu, menggunakan fasilitas riset yang canggih gitu, yang sebelumnya tidak ada. Atau ya Bosca ada, tapi kan tadi sudah ini ya, teknologinya ya perlu diremajakan gitu. Jadi ya kalau mau dibilang observatorium Timau ini seperti generasi kedua gitu ya dari Bosca Diharapkan pemanfaat dengan keunggulan-keunggulan yang disampaikan oleh Pak Abdul tadi bisa dimanfaatkan sebaik mungkin dan hasilnya juga maksimal gitu ya Pak ya. Nah, ini apakah ada target
beberapa tahun ke depan begitu dari Observatorium Nasional ini, Pak Abdul dan teman-teman? Oh iya, jadi tentang operasional teleskop ini, karena kan sebelum tahun akhir ini, maksud saya tahun ini berakhir, kita berharap sudah selesai. Cuma memang setelah itu selesai, artinya teleskop sudah diinstal, gitu ya? Kemudian bangunan juga sudah selesai, tentu saja tidak bisa langsung dipakai, Mbak. Jadi setelah semuanya dipasang, kan tentu saja ada pengujian. Ini kan bukan barang sederhana ya, bukan seperti kayak kita beli kamera atau HP saja kan. Kita pasti uji setelah kita beli kan, nggak mungkin kita langsung, pasti kita tes dulu, kita benchmark dan sebagainya kan. Kita benchmark dan sebagainya. Nah, seperti juga sebuah teleskop, kita harus menguji apakah semua komponen instrumen tersebut sesuai dengan spesifikasi yang didesain untuk itu. Jadi pasti akan dilakukan yang disebut dengan verifikasi kan. Kita verify apakah setiap komponen itu sesuai dengan desainnya atau tidak. Dan setelah itu nanti ada yang disebut diistilahkan dengan fase first light. Jadi kalau semuanya sudah oke, semuanya sudah oke nih, instrumennya sudah oke, dianggap sesuai dengan desainnya, maka akan diarahkan teleskop itu ke sebuah objek langit yang real, ya. Diarahkan ke sana, kemudian kita menangkap citranya dan kemudian kita nilai apakah memang citra itu juga sesuai dengan yang diharapkan. Kalau sudah selesai itu, ya nanti akan masuk lagi ke tahap berikutnya. Sehingga ya paling tidak kalau kita mau berharap teleskop ini beroperasi secara ini untuk kebutuhan riset di BRIN ya, maka itu paling cepat adalah pada musim kemarau tahun depan. Wow, setahun lah ya begitu ya Pak ya? Iya, paling cepat. Ya, paling mungkin setengah tahun. Sekarang kan sudah bulan September kan ya. Jadi kita berharap kan setengah tahun ke depan kan sudah mulai masuk kembali musim kemarau kan. Berarti ya setengah tahun lagi lah gitu ya Pak ya. Bisa paling lambat setahun lah ya. Paling lambat setahun. Paling cepat setengah tahun, paling lambat setahun itu sudah mulai. Karena kita berharap nanti beroperasi kan sebelum musim hujan lagi. Jadi jangan setahun kemudian, kalau setahun kemudian sudah mulai hujan lagi seperti kita sekarang rasakan ini sudah mulai gerimis-gerimis kan. Saya juga pakai topi. Jadi kita pengen sebelum September tahun depan itu sudah mulai bisa digunakan. Walaupun mungkin untuk riset yang benar-benar real itu mungkin ya masih perlu lagi beberapa bulan kemudian. Perlu lagi untuk beberapa treatment gitu ya Pak ya. Karena bukan cuma teleskopnya yang perlu disiapkan, tapi juga SDM-nya kan. Bagaimana kesiapan SDM dan sebagainya, termasuk listrik dan sebagainya kan. Listrik kan sekarang di sini belum ada nih, di Timor listrik PLN belum masuk. Iya, ini plus minus juga kalau listriknya masuk ya Pak ya. Baik. Nah ini tadi sempat disinggung soal pemanfaatannya gitu. Nah tadi berarti paling lambat tahun depan begitu ya, paling cepat 6 bulan ke depan. Nah apakah pemanfaatannya bisa juga untuk masyarakat umum? Jadi nanti akan diatur, ya. Jadi nanti akan dibahas lagi. Akan dibahas di internal BRIN-nya, ya kan, bagaimana mengatur sehingga antusiasme masyarakat yang begitu tinggi ini, kemudian bisa kita kelola gitu ya, sehingga tidak berdampak negatif kepada keberadaan OPNAS ini. Berarti tetap boleh ada kesempatan gitu ya, tapi ada rules-nya gitu ya, ada aturan-aturan yang harus diikuti juga gitu ya supaya bisa terus digunakan. Anak-anak sekitar apakah boleh begitu ya? Anak-anak sekitar saya kira tetap ada kemungkinan ya. Tetap ada peluang untuk itu. Nah, cuman sebenarnya begini, jadi selain OPNAS ini, kita punya fasilitas di Tilong. Jadi di NTT ini ada dua lokasi sebenarnya bisa dimanfaatkan. Dan kenapa ada dua? Karena Timor ini sebagai lokasi utama, perlu lokasi pendukung, karena kita ingin lokasi utama ini tidak lebih terjaga gitu ya, tidak lebih khusus gitu ya. Hilir mudik orang tidak terlalu ramai di sini,
Sehingga nanti ya kalau ada mobil masuk kan dengan lampu yang terang misalnya kalau malam hari kan mengganggu. Sehingga kemudian dibangun suatu fasilitas lain di Tilong. Nah, di Tilong juga itu berfungsi sebagai pusat sains atau science center. Nah, nanti anak-anak kita bisa memanfaatkan fasilitas yang ada di sana untuk lebih banyak belajar tentang sains, khususnya sains antariksa. Di sana sudah ada fasilitasnya, Mbak. Kita sudah punya gedung, kita namakan Open Science Center, dan itu sudah ada di dalam, sudah ada bahan-bahan peraga untuk menunjang sains para pelajar dari SD sampai SMA, ya. Paling tidak SD, SMP lah ada di sana ya. Oke. Baik, jadi untuk bisa mendukung itu ya untuk kebutuhan edukasi ya supaya tidak terlalu banyak yang ke Timau bisa mengakses di Tilong. Ya. Dan juga nanti di sana itu direncanakan nanti di sana akan ada display masyarakat dan juga khususnya para pelajar ya bisa melihat aktivitas di Timau ini dari Tilong. Gitu. Jadi nanti mungkin sana bentuknya ada layar besar gitu kan. Ada layar besar dan di sana para pelajar khususnya ya dan masyarakat secara umum tidak perlu jauh-jauh ke sini. Kemudian di sini mungkin tidak bisa masuk karena ternyata dibatasi dan tidak perlu kecewa. Ya kan tidak perlu kecewa karena di Tilong akan disediakan memang tempat yang itu memang dari awal dirancang untuk itu. Didesain untuk itu. Untuk menerima para masyarakat secara umum. Berarti kalaupun mungkin datang ke sini belum bisa mendapatkan kesempatan untuk berkunjung ke dalam gitu ya, melihat secara langsung, bisa ke Tilong gitu karena kan di sana itu untuk mendukung aktivitas di sini juga gitu ya Pak ya. Melihat di sana bahkan bisa melihat juga bagaimana pengamatan dilakukan. Kalau di sini kan mungkin bisa jadi di sini tidak ada kesempatan untuk masuk sehingga tidak bisa melihat apa-apa. Tapi kalau di Tilong karena memang lebih dibuka untuk masyarakat umum sehingga ya kemungkinan untuk bisa melihat apa yang ada di sini itu bisa lebih besar ya. Harapannya begitu karena akan disediakan akan difasilitasi lah insya Allah ya. Kita akan coba untuk itu. Iya, jadi kalau misalnya kalau datang ke sini sangat-sangat terbuka juga gitu. Tapi kalau mungkin masih terlalu jauh bisa ya ada di Tilong juga ya untuk mendukung aktivitas-aktivitas di sini. Baik Pak Abdul, yang terakhir silahkan ini untuk harapannya dan juga closing statement-nya berkaitan dengan topik kita. Ya, Observatorium Timau ini sebagai potensi wisata astro yang ada di Kabupaten Kupang. Silakan. Ya, makasih. Jadi Observatorium Nasional Timau ini tentu saja fungsi utamanya adalah untuk riset ya, memajukan sains dan juga teknologi yang bangsa ya yang kita miliki secara nasional gitu. Ya. Nah, tapi kita tentu saja perlu memandang lebih luas gitu ya. Jadi manfaat yang didapatkan adalah sebuah fasilitas nasional yang telah dibangun dengan biaya yang luar biasa ini gitu. Tidak hanya terbatas pada satu komunitas, mungkin komunitas sempit, katakan komunitas astronomi saja, tapi juga bisa dirasakan manfaatnya oleh komunitas yang lebih luas gitu kan, masyarakat umum, terutama juga para pelajar yang mungkin tidak begitu tertarik dengan astronomi, tapi mereka tertarik dengan sains. Bahkan ketika ke sini mereka bisa tertarik dengan yang lain, dengan keberadaan misalnya tadi ada objek wisata. Di sini mereka bisa melihat apalah di sini ya keindahan alam. Jadi selain langit yang indah, keindahan alam dan sebagainya. Dan itu tentu saja semuanya itu hanya bisa kita bangun. Ya ini kan kompleks sekali ya. Hanya bisa kita bangun dengan kerjasama dengan berbagai pihak, termasuk tadi dari Dinas Pariwisata. Tadi ada Pak Peter ya, saya senang sekali bisa berkenalan dengan beliau. Kemudian ya tentu saja kami berharap nanti ke depan kita akan kerjasama benar-benar menyiapkan sebuah fasilitas nasional ya yang memberikan manfaat sebanyak-banyaknya bagi negara kita ini, khususnya bagi anak-anak kita yang ada di Pulau Timur ini. Oke, baik. Terima kasih Pak Abdurrahman untuk sharingnya di kesempatan kita di obrolan budaya produksi RRI. Terima kasih. Terima kasih Mbak Linda, terima kasih semuanya. Pendengar dan pemirsa RRI Net,
pengembangan wisata astronomi mungkin akan menjadi sebuah hal yang menarik ya. Selain sebagai sarana untuk edukasi bagi masyarakat tentang keajaiban yang ada di alam sekitar kita, tentu dalam pengembangan wisata yang baru ini butuh kolaborasi yang baik dari semua pihak supaya semuanya ini bisa berjalan dengan baik dan mendatangkan kesejahteraan bagi masyarakat yang ada di lingkungan sekitar Gunung Timau, yang ada di lingkungan sekitar Observatorium Timau, Kabupaten Kupang, dan masyarakat Nusa Tenggara Timur. Dari kaki Gunung Timau, tempat di mana Observatorium Timau dibangun dan akan diresmikan, saya, Linda Rerutu, bersama tim kerabat kerja Obrolan Budaya Produksi RRI Kupang mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.